Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbah Nisa. Ini menjadi 80557. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk membahas tentang perkembangan intelijensi. Itu izinkan saya memberikan dulu layarnya. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan intelijensi. Nah, pengertian intelijensi itu apa sih? Jadi, secara bahasanya, kata intelijensi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligere, yang artinya menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Itu yang dikatakan intelijensi. Tapi maknanya secara luas, intelijensi itu merupakan kemampuan untuk mencapai prestasi yang di dalamnya berpikir memegang peran dalam kehidupan. Nah, peran-peran tersebut itu seperti pergaulan, sosial, kemudian teknis, perdagangan, pengantaran rumah tangga, dan belajar di sekolah itu merupakan peran-peran yang ada di dalam kehidupan. Jadi kemampuan seseorang dalam menjalankan perannya. Selanjutnya juga ada arti intelijensi secara sempit. Nah, arti intelijensi secara sempit itu berupa kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah dengan cara berpikir memegang peran pokoknya dan kerap kali disebut sebagai kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Mengapa di sini disebut dengan memegang peran pokok? Karena kan peran seseorang siswa di sekolah yaitu sebagai seorang siswa gitu. Kewajiban siswa yaitu belajar. Jadi ketika siswa itu dikatakan mempunyai intelijensi yang tinggi, siswa itu dikatakan mempunyai intelijensi yang tinggi ketika siswa mampu menguasai atau akademik atau dia memiliki kemampuan akademik seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa pengertian intelijensi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Cambridge yang menyatakan bahwa intelijensi itu merupakan kemampuan seseorang untuk belajar, menyesuaikan diri, dan memecahkan masalah baru, seperti itu. Kalau menurut Strand dan Cambridge, intelijensi itu merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri secara mental terhadap situasi dan kondisi baru. Jadi kalau tadi memecahkan masalah baru, kalau ini menghadapi situasi dan kondisi yang baru. Nah, ada lagi nih ahli yang ketiga yaitu Karl Bahlan, di mana beliau menyatakan bahwa intelijensi itu adalah perbuatan yang disertai dengan pemahaman dan pengertian. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu berdasarkan pemahaman dan pengertian. Yang selanjutnya itu ada dari Dr. Glasgow, di mana beliau menyatakan bahwa intelijensi itu adalah kapasitas untuk mengerti lingkungan dan kemampuan akal budi untuk mengatasi tantangan. Jadi ketika seseorang sudah mengerti tentang lingkungan dan akalnya sudah berjalan dengan baik serta berpikir tentang cara mengatasi tantangan-tantangan yang ada di lingkungan tersebut, maka itu dikatakan dengan sudah mencapai intelijensinya. Tetapi pada kesempatan lain juga David mengatakan bahwa kemampuan intelijensi itu adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Jadi walaupun seseorang dapat menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut tetapi tidak efektif, itu belum dikatakan mempunyai kemampuan intelijensi gitu. Kalau misalkan dia sudah menghadapi tantangan secara efektif, maka beliau sudah berhasil seperti itu. Selanjutnya di sini ada tentang ciri dari intelijensi. Nah, ciri-ciri intelijensi ini ada dua. Yang pertama, intelijensi itu tidak bisa dilihat secara langsung, yang artinya intelijensi ini harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional. Jadi nggak
satu tindakan itu kita dapat menilai bahwa kemampuan inteligensinya segini, enggak, tapi kita harus menyimpulkan dari beberapa tindakan yang dilakukannya. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu kemampuan inteligensi itu tercermin dari tindakan yang terarah pada penyesuaian diri terhadap lingkungan dan pemecahan masalah yang timbul dari penyesuaian itu. Nah, di sini ada macam-macam inteligensi menurut Gardner. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Jadi, kecerdasan linguistik ini merupakan kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Nah, kecerdasan ini juga dapat berkembang tanpa bergantung kepada masukan indera tertentu. Jadi, seseorang yang kadang orang bisa berbicara banyak gitu, ketika dia mendengarkan orang di sekitarnya berbicara banyak juga. Nah, jadi pada kecerdasan linguistik ini dapat disimpulkan bahwa kecerdasan linguistik merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan katanya, baik secara lisan maupun tulisan. Bukan hanya penggunaan kata, tetapi cara mengungkapkan kalimatnya dan struktur dari kalimat tersebut diucapkan atau dimunculkan secara baik seperti itu. Kemudian yang kedua ada inteligensi logis matematis atau logical mathematical intelligence. Jadi kecerdasan ini adalah kemampuan yang lebih berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Orang dengan kecerdasan ini atau kecerdasan matematis logis ini berkembang yaitu orang yang mampu memecahkan masalah, mampu memikirkan dan menyusun solusi dengan urutan yang logis, dapat dimengerti, dan mempunyai pola tentunya, dan hubungannya serta mampu melakukan proses berpikir deduktif dan induktif. Jadi orang yang mempunyai kecerdasan ini tuh biasanya segalanya itu terstruktur gitu, terencana dengan baik melalui logikanya, itu sesuai dengan logikanya. Jadi kecerdasan matematika logis ini merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan bilangan dan logika secara efektif. Selanjutnya ada kecerdasan inteligensi musikal atau kecerdasan musik ya. Jadi kecerdasan ini merupakan suatu kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Nah, secara umum kecerdasan musik ini meliputi 4 kemampuan. Di antaranya kemampuan untuk mempersepsi musik, seperti orang-orang yang menyukai musik atau mendengarkan musik. Kemudian kemampuan untuk membedakan musik, yaitu orang-orang yang melakukan kritik terhadap musik. Ada juga kemampuan mengubah musik, seperti komposer, kemudian juga mengekspresikan musik, yaitu penyanyinya. Itu adalah kemampuan-kemampuan musikal secara umum, gitu ya. Nah, musik ini mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan matematika dan ilmu sains bagi manusia, karena bagi anak tentunya. Hal ini pernah dilakukan suatu penelitian tentang hal ini oleh ahli saraf dari Harvard Musical School yang membuktikan bahwa adanya tumpang tindih pada sel otak yang memproses musik, bahasa, logika matematika, dan abstrak. Jadi penggunaan musik di kelas dapat membantu menciptakan suasana yang mendukung bagi pembelajaran, seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan musikal ini adalah kemampuan seseorang untuk menikmati, kemudian membedakan atau merubah ulang gitu ya,
mengembangkan ulang musik serta mengekspresikan bentuk-bentuk musik maupun bentuk-bentuk suara. Jadi tidak harus musik saja, ketika seseorang dapat menikmati suara, kemudian membedakan suara, mengembangkan suara serta atau meniru serta mengekspresikan bentuk-bentuk suara, itu sudah bisa dikatakan dengan dia sudah mampu mempunyai intelijensi musik seperti itu. Nah, selanjutnya ada intelijensi kinestetik. Nah, kecerdasan ini dianggap sebagai penyelesaian masalah. Karena kecerdasan ini dapat digunakan untuk menyatakan emosi, melakukan permainan, atau menciptakan produk baru. Nah, maksudnya menyatakan emosi itu apa sih? Ketika seseorang berbicara dengan menggunakan gestur tubuh, itu. Kemudian melakukan permainan itu apa? Seperti ketika orang itu berolahraga dan apa sih menciptakan produk baru, menciptakan produk itu seperti dalam melakukan eksperimen atau penemuan. Nah, kecerdasan kinestetik ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan tubuhnya secara terampil untuk mengungkapkan ide dan perasaan. Karena apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya body language itu penting gitu dalam mengutarakan sesuatu, karena orang bisa tidak paham dengan kata-katanya, tetapi ketika dia melakukan pergerakan tubuh atau ini apa namanya intelijensi kinestetik, maka orang itu akan paham biasanya. Jadi kita juga ketika berkata memang harus menggunakan body language yang sesuai dengan kata-kata yang kita keluarkan. Nah, kesimpulannya kecerdasan kinestetik ini adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengungkapkan ide dan perasaannya. Selanjutnya ada inteligensi visual spasial. Nah, atau kecerdasan ruang visual. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia ruang visual secara tepat dan kemudian bertindak atau membuat persepsi terhadap tindakan tersebut. Nah, kecerdasan ruang visual ini merupakan kemampuan seseorang dalam membayangkan, mempresentasikan ide atau mempersepsikan ide secara visual maupun spasial, kemudian mengorientasikan diri secara ketat dalam matriks spasial. Jadi ketika seseorang sudah mampu menggambarkan atau mendeskripsikan atau mempresentasikan suatu ide dalam ruang tertentu, maka dia dikatakan mempunyai intelijensi visual spasial seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang keenam yaitu intelijensi interpersonal. Nah, intelijensi interpersonal ini merupakan kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud atau motivasi dan perasaan orang lain. Jadi kecerdasan ini dibangun atas kemampuan diri untuk mengenali perbedaan, khususnya perbedaan besar dalam suasana hati, temperamen, motivasi, dan kehendak. Nah, kecerdasan interpersonal ini merupakan kemampuan seseorang dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, ketika seseorang sudah bisa membaca emosi dari lawan bicaranya, maka dia dapat dikatakan mempunyai kecerdasan interpersonal. Karena dengan mengetahui emosi dari teman bicaranya, kita juga akan mampu gitu pembahasan yang ini tuh akan dibawa kemana gitu ketika kita sudah tahu lawan bicara kita inginnya seperti apa. Bukan berarti kita dapat membaca pikirannya, tapi kita peka terhadap keadaan dari lawan bicara kita. Selanjutnya ada kecerdasan intelijensi intrapersonal.
Nah, kalau tadi inter, kalau ini intra. Intelijensi intrapersonal ini merupakan kecerdasan yang tercermin pada kesadaran mendalam akan kesadaran dirinya. Jadi kecerdasan intrapersonal ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri. Jadi kita paham gitu tentang diri kita yang melibatkan kemampuan untuk secara tepat dan kita menciptakan gambaran mengenai diri sendiri. Jadi kita udah ngerti tentang diri kita, paham tentang diri kita, sehingga kita juga dapat melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan diri kita. Kita dapat menilai nih, tindakan ini baik atau tidak untuk kita lakukan. Itu yang dinamakan dengan kecerdasan intrapersonal. Jadi kecerdasan intrapersonal itu merupakan kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Yang terakhir ada kecerdasan naturalis atau intelijensi naturalis. Nah, kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, dapat membuat perbedaan konsekuensional dalam alam natural, kemampuan untuk memahami dan menikmati alam, dan menggunakan kemampuan itu secara produktif. Nah, kecerdasan ini juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengenali, membedakan, menggolongkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun di lingkungannya. Jadi, ketika seseorang sudah dapat membedakan, ketika anak sudah dapat membedakan mana yang namanya kambing, mana yang namanya kucing, mana yang namanya ayam, maka dia sudah bisa dikatakan mempunyai intelijensi naturalis. Biasanya nih kalau misalkan teteh-teteh mah ya perempuan sudah bisa membedakan mana jahe, mana laja, mana kunyit, dan mana kencur. Nah, itu biasanya sudah disebut dengan intelijen, mempunyai kecerdasan naturalis. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada istilah IQ atau intelligent quotient. Istilah IQ ini diperkenalkan pertama kalinya pada tahun 1912 atau 1912 oleh seorang ahli psikologi berkebangsaan Jerman bernama William Strauss. Nah, beliau itu menyatakan bahwa IQ itu merupakan bentuk dari hasil tes intelijensi yang berupa angka, sehingga tes intelijensi ini sering disebut dengan tes IQ. Jadi, IQ dan intelijensi itu berbeda. Kalau intelijensi itu adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki individu, kalau IQ itu adalah tes dari intelijensi yang hasilnya nanti itu berupa angka. Seperti itu. Nah, salah satu yang sering digunakan untuk menyatakan tinggi rendahnya tingkat intelijensi seseorang yaitu dengan menerjemahkan hasil intelijensi ke dalam angka yang dapat menjadi petunjuk mengenai kedudukan tingkat kecerdasan seseorang bila dibanding secara relatif terhadap sesuatu gitu. Jadi tinggi rendahnya kecerdasan seseorang itu bisa diukur gitu, dan bisa ditingkatkan. Yang dimaksud IQ di sini artinya hasil tes intelijensi yang berupa skor atau angka yang telah diolah sesuai dengan aturannya. Nah, selain itu juga IQ menyatakan suatu ukuran dan mencerminkan tinggi rendahnya taraf intelijensi dari seseorang. IQ ini dapat mengalami perubahan berupa kenaikan IQ atau penurunan IQ sesuai dengan yang dikemukakan oleh S. Winnicott bahwa IQ itu dapat mengalami kenaikan dan penurunan dalam batas-batas tertentu seperti batas kurun waktu dan umur anak. Akan tetapi perubahan tersebut tidak bersifat mencolok gitu, karena hasil testing pada saat tertentu dan hasil testing pada saat kemudian berbeda-beda. Makanya IQ itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang naik, ada yang turun, seperti itu. Jadi dapat ya membedakan apa yang dinamakan IQ, apa yang dinamakan intelijensi.
Nah, selanjutnya di sini ada pengukuran intelijensi. Apa sih pengukuran intelijensi? Pengukuran intelijensi itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat psikodiagnostik atau yang dikenal dengan istilah psikotes. Nah, hasil pengukuran intelijensi ini biasanya dinyatakan dalam suatu ukuran tertentu yang dapat menyatakan tinggi rendahnya intelijensi yang diukur, yaitu IQ yang tadi, yang hasilnya nanti berupa angka. Nah, intelijensi pada setiap anak itu tidak sama, maka untuk mengukurnya pun ada perbedaan-perbedaan tertentu. Nah, untuk mengukur perbedaan-perbedaan kemampuan individu tersebut, maka para psikolog telah mengembangkan sejumlah tes intelijensi. Ada ya, kan kita juga waktu mau masuk kuliah tuh di tes dulu ya, psikotes gitu. Nah, banyak sekali alat-alat ukur intelijensi yang dikembangkan oleh para psikologi. Sini selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang. Menurut Bailey, faktor-faktor tersebut diantaranya ada keturunan, latar belakang sosial ekonomi, kondisi fisik, iklim emosi, faktor bawaan, lingkungan, stabilitas intelijensi dan IQ, kematangan, minat, dan kebebasan. Nah, di sini kenapa sih faktor keturunan bisa mempengaruhi intelijensi? Nah, nilai tes di antara anak dan orang tua itu atau dengan kakek nenek yang inilah ya, yang dekat banget gitu, menunjukkan bahwa adanya pengaruh faktor keturunan terhadap lingkungan, terhadap tingkat kemampuan mental seseorang sampai tingkat tertentu. Biasanya yang diturunkan intelijensinya itu dari seorang ibu. Jadi seorang ibu biasanya menurunkan tingkat intelijensinya kepada anaknya, seperti itu. Nah, walaupun ayah juga menurunkan sih, tapi lebih dominan ibunya biasanya. Kemudian yang kedua ada latar belakang sosial ekonomi. Jadi pendapatan keluarga, pekerjaan orang tua, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya cukup mempengaruhi kemampuan kecerdasan seseorang gitu. Karena ketika seseorang dibesarkan di keluarga yang memang berada, maka makanannya pun mungkin akan baik gitu, terpenuhi gizinya, sehingga kemampuan otaknya dapat bekerja dengan baik, konsentrasinya baik, dia pun akan mempunyai kemampuan intelijensi yang baik seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada kondisi fisik. Ini sama kayak yang tadi, jadi keadaan gizi yang kurang baik, kesehatan yang buruk, perkembangan fisik yang lambat menyebabkan tingkat kemampuan mental yang rendah. Jadi menyebabkan kecerdasan intelijensi yang rendah. Selanjutnya ada iklim emosi. Iklim emosi itu merupakan ketika individu dibesarkan itu mempengaruhi perkembangan mental individu yang bersangkutan. Jadi saat seseorang dibesarkan dengan baik, tidak selalu dibentak gitu ya, tidak selalu dimarah-marahin, mungkin sesekali boleh. Tapi kalau setiap saat kan itu dapat berpengaruh juga terhadap kemampuan intelijensi seseorang. Karena ada studi yang mengatakan bahwa ketika anak itu dibentak, maka ada beberapa syaraf di otaknya yang putus. Gitu. Jadi diharapkan orang tua tidak membentak anaknya ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan perkembangan intelijensinya. Nah, kemudian yang berikutnya ada faktor bawaan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa individu-individu yang berasal dari suatu keluarga, nilai tes IQ mereka itu berbeda-beda. Gitu. Hal ini dipengaruhi karena walaupun lingkungan itu berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan seseorang, tetapi banyak hal dalam kecerdasan itu yang tetap tidak berubah. Jadi ketika dia mempunyai ibu yang keluarga yang cerdas misalnya, tapi dia malas belajar, semalas-malasnya dia belajar gitu, tetap aja dia bisa mengerjakan soal dengan baik karena dia mempunyai konsentrasi yang baik seperti itu misalnya. Jadi walaupun lingkungannya
eee, kurang mendukung. Tetapi ketika dia mempunyai faktor turunan yang mempunyai, intelijensi yang baik, maka, eee, apa namanya, dia juga akan mempunyai intelijensi yang baik pula, seperti itu. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, intelijensi ini tidak dapat terlepas dari otak ya, di mana, gizi yang dikonsumsi sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak. Oleh karena itu, terdapat hubungan antara konsumsi makanan yang bergizi dengan intelijensi seseorang. Nah, konsumsi makanan yang bergizi ini adalah salah satu pengaruh lingkungan yang sangat penting untuk, perkembangan intelijensi seseorang. Selain gizi juga ada rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif emosional dari lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting. Seperti tadi ya, kayak kalau anak bentak-bentak gitu kan, itu juga berpengaruh terhadap kecerdasan intelijensinya. Nah, selanjutnya ada stabilitas intelijensi dan IQ. Stabilitas intelijensi ini menunjukkan pada konsep yang umum tentang kemampuan individu. Jadi intelijensi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan otak seseorang gitu ya. Karena itu sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya, maka pada masa-masa pertumbuhan sekitar usia 0 sampai 20 tahun akan terjadi peningkatan kemampuan intelijensi seseorang. Nah, selanjutnya ada kematangan. Eh, jadi setiap maksudnya ya, setiap organ di dalam tubuh manusia ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis. Dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Anak-anak tidak dapat memecahkan soal-soal tertentu karena soal-soal itu masih terlampau sulit baginya. Sedangkan organ-organ tubuhnya dan fungsi-fungsi jiwanya masih belum matang untuk melakukan eh, apa ya, kolaborasi untuk menyelesaikan soal tersebut gitu ya. Nah, kematangan itu berhubungan erat dengan umur. Tapi ada juga nih yang usianya sudah dewasa, tetapi ketika dia belum bisa memecahkan suatu masalah, maka dia belum dikatakan mempunyai kemampuan intelijensi yang baik. Seperti itu. Selanjutnya ada minat. Nah, minat ini mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Jadi ketika seseorang berminat, nih misalnya nih, aku minatnya di bidang studi matematika misalnya, maka aku akan tekun belajar di situ dan akan meningkatkan tingkat kecerdasan saya, seperti itu. Ada orang yang sukanya di IPA, dia akan tekun belajar, berarti kan itu minat ya, dan itu juga akan meningkatkan kemampuan intelijensinya, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode mana yang dalam memecahkan masalahnya. Kemudian manusia juga mempunyai kebebasan memilih metode dan memilih masalah sesuai dengan metode untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya kebebasan ini berarti minat itu tidak selamanya menjadi syarat dalam uh, dalam perbuatan intelijensi seperti itu. Jadi kebebasan di sini maksudnya ketika seseorang sudah dapat memilih solusi dari pemikiran masalah, nah itu sangat berpengaruh gitu. Ketika orang sudah dapat menyelesaikan masalah tetapi dia tidak dapat memilih solusi yang baik, itu juga berpengaruh terhadap tingkat kejelasannya, seperti itu. Nah, selanjutnya tentang perkembangan intelijensi ya. Perkembangan intelijensi itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama tahap sensorik motorik atau sensori motor. Yang kedua tahap berpikir pra-operasional, dan yang ketiga tahap berpikir operasional konkret, dan yang keempat tahap berpikir operasional formal. Nah, kita kita mengajar siswa yang mempunyai tahap berpikir operasional konkret, yaitu usia SD. Nah, tahap sensorik motorik itu sebagaimana dikemukakan oleh
I.P. Pavlov, tahap sensorik motorik itu merupakan satu refleks yang bisa berpindah dan dikembangkan dengan refleks-refleks lain melalui kondisi-kondisi yang dibuat dari luar lingkungan, sebagai inti dasar rangkaian gerak atau perbuatan yang sederhana, terutama pada gerak motorik. Contohnya, 0-2 tahun ketika anak lapar, maka anak akan menangis. Ketika bayi lapar, maka bayi akan menangis. Ketika seorang anak terjatuh, maka anak itu akan menangis. Ketika seorang anak itu melihat lelucon dari orang tuanya, maka dia akan tertawa. Itu adalah gerak-gerak refleks yang dilakukan ketika tahap perkembangan sensorik motorik. Kemudian yang kedua, tahap berpikir praoperasional terjadi ketika seseorang berusia 2-7 tahun. Artinya, kemampuan mempergunakan simbol, fungsi simbolik, yakni kemampuan untuk mewakilkan sesuatu yang tidak ada, tidak terlihat dengan sesuatu yang lain, atau sebaliknya. Suatu hal yang mewakili sesuatu yang tidak ada itu, fungsi simbolik ini biasanya nyata atau abstrak. Misalnya, pisau yang terbuat dari plastik adalah sesuatu yang nyata, memiliki pisau yang sesungguhnya. Jadi pada tahap ini biasanya anak sering berhayal tuh, seseorang sering berhayal. Jadi menggambarkan seolah-olah apa yang dia pikirkan itu nyata gitu. Kayak biasanya kan di usia ini tuh anak suka main guru-guruan misalnya. Dia tuh memang berperan bahwa dia itu sebagai guru. Nah, ketika anak itu minta bermain guru-guruan atau bermain belanja-belanjaan, jangan dilarang, biarkan aja, karena itu merupakan salah satu tahap perkembangan intelijensi. Biarin aja, karena pada saat ini anak itu lebih suka berhayal seperti itu. Apa-apa namanya juga anak-anak. Nah, yang selanjutnya ada tahap berpikir operasional konkret. Ini usianya usia 7-11 tahun. Nah, di sini itu biasanya usia SD, di mana anak itu sudah mulai berpikir sesuai dengan bentuk asli atau bentuk nyatanya gitu ya. Nah, jadi pada masa ini anak-anak sudah mulai bisa melakukan bermacam-macam tugas. Menurut Piaget, anak-anak pada masa operasional konkret ini bisa melakukan tugas-tugas konservasi dengan baik. Nah, kita sebagai guru juga kalau misalnya ngasih pengertian ke anak itu harus memberikan pengertian itu secara konkret atau bisa digambarkan gitu, karena anak pada tahap usia 7-11 tahun ini tahap berpikirnya itu operasional konkret. Dia menganggap itu benar jika itu bisa terlihat seperti itu. Selanjutnya tahap keempat yaitu tahap berpikir operasional formal, usia 11-15 tahun. Pada tahap ini seorang anak dapat memperkembangkan kemampuan kognitif untuk berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini juga anak bisa memikirkan hal-hal yang akan atau mungkin terjadi pada kehidupannya, sesuatu yang abstrak dan menduga apa yang akan terjadi. Jadi pada saat ini kan waktu usia 7-11 mereka tuh tahap berpikirnya konkret. Nah, pada usia 11-15 tahun ini dia sudah bisa membayangkan gitu, atau menerka-nerka atau berpikir secara dibayangkan seperti itu. Tetapi kerangka berpikirnya meningkat gitu, seperti itu, meningkatkan kerangka berpikirnya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga tidak puas dapat mencari ilmu dari yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.